Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa ja'alakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan siang kita pada siang hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2020, saya akan isi dengan tema tausiah. Tema besarnya memahami perjalanan hidup dan mati. Kemarin kita sudah jelaskan tentang siapa saya. Maka saya akan melanjutkan uraian itu dengan mengatakan saya adalah makhluk Allah. Kata makhluk berarti yang dijadikan, yang diciptakan. Ia berbentuk kata benda pasif dari akar kata kerja khalaqa, yang berarti menciptakan, menjadikan, dan membuat. Kata makhluk berarti yang diciptakan, yang dijadikan, dan yang dibuat. Menurut ulama tafsir, kata khalaqa dengan segala bentukannya berarti menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau saya adalah makhluk, berarti saya dulunya tidak ada, sekarang ada. Allah telah menciptakan manusia dan seluruh alam ini dari tidak ada menjadi ada. Kalau menciptakan sesuatu dari yang sudah ada kepada bentuk yang lain, digunakan kata ja'ala. Jadi khalaqa, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau begitu ja'ala, menciptakan sesuatu dari yang sudah ada kepada sesuatu yang ada dalam bentuk yang lain. Seperti penciptaan kursi. Kursi dibuat dari bahan yang sudah ada, yaitu kayu atau besi. Karena itu, kata ja'ala juga kerap diartikan mengadakan, membuat, atau menjadikan. Membuat kursi berarti membuat sesuatu tempat duduk dari sesuatu yang ada, yaitu kayu, kepada sesuatu yang baru, yaitu kursi. Kalau kita membuat kursi dari besi, berarti kita membuat kursi dari besi. Besi itulah yang diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kita menciptakan kursi dari besi yang sudah ada menjadi tempat duduk yang terbuat dari besi. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah suatu zat yang maha suci dari segala kekurangan. Dia maha esa dari segala syirik, yang maha segala-galanya, yang harus disembah, yang tidak ada Tuhan selainnya, dan tidak ada sekutu baginya.
Ungkapan makhluk Allah berarti diciptakan atau ciptaan Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua wujud yang ada di atas bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bunga-bunga, batu-batuan, dan tanah, serta segala yang ada di alam ini adalah ciptaan atau ciptaan Allah. Allah adalah Khalik, pencipta dari semua yang ada di alam ini. Semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya berdiri sendirian di suatu tanah lapang, lalu saya memandang ke seluruh penjuru, ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan, saya akan berkata, betapa luasnya tempat ini. Seseorang lebih mudah melihat dan memperhatikan apa yang ada di luar dirinya daripada melihat apa yang ada pada dirinya. Karena itu pula manusia sangat mudah melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan dirinya. Ketika saya mengatakan betapa luasnya tempat ini, saya lupa mengatakan tentang diri saya, betapa kecilnya saya. Saya ulangi, ketika saya mengatakan betapa luasnya tempat ini, saya lupa mengatakan tentang diri saya, betapa kecilnya saya. Kalau saya berada di tengah keramaian, saya akan berkata betapa banyaknya manusia. Tetapi saya tidak pernah berkata alangkah sendiriannya saya kalau mereka tidak ada. Ketika berdiri di tengah-tengah bunga yang berwarna-warni yang sedang mekar, saya akan berkata alangkah indahnya bunga-bunga itu. Tetapi saya tidak pernah berkata sebaliknya, alangkah jeleknya saya. Kalau saya berdiri di suatu tempat yang indah, saya akan berkata, alangkah indahnya tempat ini. Tetapi saya tidak pernah berkata, bagaimana dengan saya? Itulah falsafah saya yang saya mulai uraian ini dengan kalimat itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak lagi pertanyaan lain yang bisa diungkapkan berkaitan dengan diri saya. Semua yang ada di samping kanan kiri saya dengan beragam sifatnya adalah makhluk Allah. Ketika saya berada di tengah mereka, saya jarang, bahkan boleh jadi sama sekali tidak bertanya tentang diri saya, walaupun dengan pertanyaan sederhana sekalipun, seperti siapakah saya? Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah seluruhnya, semua ini menunjukkan bahwa saya lebih ingat sesuatu yang ada di luar diri saya, yang ada di samping kiri dan kanan saya, yang ada di depan saya, dan yang ada di belakang saya, yang ada di bawah saya, dan yang dapat saya lihat dengan mata kepala saya. Jarang dan bahkan hampir saya tidak pernah menyadari dan mempertanyakan diri saya. Jarang
saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah saya? Siapakah yang ada di atas saya? Siapakah yang menciptakan saya? Dan siapa pula yang menciptakan semua yang ada di sekitar saya? Para pendengar, ini kita mulai dengan filsafah saya. Bila saya memahami dan meresapi secara mendalam makna ungkapan saya adalah makhluk Allah itu, saya akan sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakan saya, yang telah menjadikan saya, dan yang telah membuat saya. Dialah yang telah membentuk saya dengan bentuk sebaik-baiknya. Dialah yang telah melahirkan saya keluar dari rahim ibu saya, dan dia pula lah yang telah memberikan hidup kepada saya. Jika bukan dia, saya tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah hidup di dunia ini. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah pertanyaan, siapa saya? Jawaban yang pertama adalah saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk santapan siang kita pada hari ini, santapan rohani kita siang hari ini, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Insya Allah besok akan dilanjutkan dengan memperjelas pertanyaan siapakah saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan kita menyadari diri kita bahwa saya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.